Kita semua datang ke bumi ini untuk mengalami pengalaman-pengalaman. Dan jika kamu merasa terpanggil untuk membuat perbedaan di dunia dan meninggalkan warisan abadi, maka pembahasan kali ini sangat tepat bagi pengalaman jiwa kita. Perjalanan orang-orang terpilih adalah jalur pertumbuhan, penemuan, dan dampak diri yang luar biasa. Namun, perjalanan ini tidak tanpa tantangan. Untuk menyelesaikan pencarian transformatif ini dan memenuhi takdirmu, ada 8 pelajaran penting yang harus kamu pelajari dan terapkan dalam hidupmu. Pada kesempatan ini, kita akan mendalami wawasan yang mengubah hidup, memberikan dukungan, dan inspirasi yang kamu butuhkan untuk menavigasi suka dan duka di jalan unikmu. Apakah kamu baru mulai memahami tujuan hidupmu atau sudah berada di tengah perjalanan? Pelajaran ini akan menjadi kompas yang membantu kamu tetap selaras dengan kebenaran tertinggi dan menciptakan perubahan besar di dunia. Bersiaplah untuk memulai perjalanan seumur hidup dan menerima panggilan untuk melayani sebagai orang terpilih. Pelajaran pertama yang harus kamu pelajari adalah menerima panggilan untuk melayani. Ini adalah saat ketika kamu menyadari bahwa hidupmu memiliki tujuan yang lebih tinggi, sebuah misi yang melampaui keuntungan atau kepuasan pribadi. Kesadaran ini bisa menggembirakan sekaligus membebani ketika kamu mulai memahami besarnya tugas di depanmu. Menerima panggilan untuk melayani berarti menerima tanggung jawab yang datang dengan terpilihnya kamu. Dibutuhkan keberanian untuk keluar dari zona nyaman, menghadapi tantangan, mengatasi ketakutan, dan percaya pada perjalanan yang kamu jalani. Ini tentang memahami bahwa bakat dan pengalaman unik yang kamu miliki telah diberikan kepada kamu untuk memberikan dampak positif pada dunia. Terkadang kamu mungkin merasa tidak layak atau tidak mampu, mempertanyakan apakah kamu memiliki apa yang diperlukan untuk memenuhi takdirmu. Namun, ingatlah bahwa kamu dipilih karena suatu alasan. Cahaya batinmu, kasih sayang, dan ketangguhan adalah kualitas yang akan membimbingmu melewati tantangan di depan. Menerima panggilan untuk melayani bukanlah tentang kesempurnaan, melainkan tentang dedikasi. Ini tentang muncul setiap hari, bahkan ketika jalan tidak pasti, dan percaya bahwa upayamu akan membuat perbedaan. Ini tentang menyelaraskan tindakanmu dengan nilai-nilai dan tetap setia pada tujuanmu, tidak peduli hambatan apapun yang mungkin muncul. Pelajaran kedua yang harus dipelajari oleh orang-orang terpilih adalah menavigasi dualitas terang dan kegelapan. Saat kamu berjalan di jalur pelayanan, kamu akan menemukan aspek cahaya dan bayangan dari diri sendiri dan dunia di sekitar kamu. Penting untuk memahami bahwa kegelapan bukanlah sesuatu yang intrinsik jahat atau buruk, melainkan bagian alami dari pengalaman manusia. Kita semua memiliki ketakutan, keraguan, dan luka yang kita bawa, dan aspek-aspek ini dapat bermanifestasi sebagai kegelapan jika tidak diakui atau disembuhkan. Sebagai orang terpilih, tugas kamu bukanlah menghilangkan kegelapan, melainkan belajar bagaimana mengintegrasikannya dengan cahaya. Ini berarti menghadapi bayanganmu sendiri, bagian dari diri yang mungkin kamu sembunyikan atau sangkal, dan membawa mereka ke dalam cahaya kesadaran dan kasih sayang. Dengan merangkul kegelapanmu sendiri, kamu mengembangkan pemahaman dan empati yang lebih dalam terhadap perjuangan orang lain. Kamu belajar melihat melampaui permukaan untuk mengenali rasa sakit dan potensi yang ada dalam setiap individu, dan menawarkan penyembuhan dan harapan di tempat yang paling dibutuhkan. Menavigasi dualitas terang dan kegelapan juga berarti belajar membedakan kapan kegelapan merupakan katalis untuk pertumbuhan, dan kapan itu adalah kekuatan destruktif yang perlu dihadapi dan diubah. Ini memerlukan intuisi yang tajam, koneksi dengan bimbingan batinmu, dan kemauan untuk tetap teguh pada kebenaran bahkan dalam menghadapi kesulitan. Saat kamu melanjutkan perjalananmu sebagai orang terpilih, kamu pasti akan menghadapi tantangan, kemunduran, dan saat-saat keraguan. Inilah saatnya pelajaran ketiga berperan, menumbuhkan ketahanan dan ketekunan. Ketahanan adalah kemampuan untuk bangkit kembali dari keterpurukan, beradaptasi, dan tumbuh dalam menghadapi kesulitan. Ketekunan adalah kekuatan batin yang memungkinkan kamu terus bergerak maju bahkan ketika jalan di depan tampak menakutkan atau mustahil. Menumbuhkan ketahanan berarti mengembangkan pola pikir yang penuh ketetapan hati dan ketabahan. Ini berarti belajar memandang tantangan sebagai peluang untuk tumbuh dan bertransformasi, bukan sebagai penghalang kesuksesanmu. Ini tentang percaya pada kemampuanmu sendiri dan pada perjalanan itu sendiri, bahkan ketika hasilnya tidak pasti.
Salah satu aspek kunci dari ketahanan adalah ketekunan, kemauan untuk terus muncul hari demi hari, bahkan ketika kemajuan tampak lambat atau tidak ada. Ini adalah pemahaman bahwa perubahan sejati membutuhkan upaya dan dedikasi yang memakan waktu. Ingatlah bahwa ketahanan bukanlah tentang kebal atau tidak terpengaruh oleh tantangan, melainkan tentang belajar beradaptasi, tumbuh, dan menemukan makna dan tujuan bahkan di tengah kesulitan. Pelajaran keempat yang harus dipelajari oleh orang terpilih adalah merangkul kerentanan dan keaslian. Ini berarti belajar untuk tampil sebagai diri kamu yang sebenarnya, untuk berbagi bakat dan perjuangan kamu dengan dunia, dan untuk menciptakan hubungan berdasarkan kejujuran, empati, dan kepercayaan. Kerentanan bisa menjadi konsep yang menantang bagi banyak orang terpilih yang mungkin merasakan tekanan untuk tampil kuat, cakap, dan terkendali setiap saat. Namun kenyataannya, kerentanan adalah tanda kekuatan, bukan kelemahan. Dibutuhkan keberanian untuk mengungkapkan jati diri, mengakui ketakutan dan keraguan, serta meminta bantuan saat kamu membutuhkannya. Dengan merangkul kerentanan, kamu menciptakan ruang untuk koneksi dan pertumbuhan yang tulus. Kamu memungkinkan orang lain untuk melihat kemanusiaan di balik pahlawan dan berhubungan denganmu pada tingkat yang lebih dalam dan lebih otentik. Kamu juga menciptakan ruang yang aman bagi orang lain untuk menjadi rentan sebagai imbalan, menumbuhkan budaya keterbukaan, kasih sayang, dan dukungan. Keaslian berjalan seiring dengan kerentanan. Itu berarti jujur pada diri sendiri, nilai-nilai, dan tujuan, bahkan ketika itu tidak mudah atau populer. Yang berarti mengungkapkan kebenaranmu, membela apa yang kamu yakini, dan menyelaraskan tindakanmu dengan niatmu. Menerima keaslian membutuhkan pelepasan kebutuhan akan kesempurnaan atau validasi eksternal, yang berarti belajar mempercayai bimbingan batinmu sendiri, membuat keputusan berdasarkan apa yang terasa benar bagi kamu, dan menerima kekuatan serta tantangan unikmu sebagai bagian dari jalan yang kamu pilih. Ketika kamu merangkul kerentanan dan keaslian, kamu menjadi pemimpin yang lebih efektif dan pembuat perubahan. Saat kamu merangkul kerentanan dan keaslian, kamu secara alami membuka diri terhadap pelajaran kelima ini, yaitu memanfaatkan kekuatan koneksi dan komunitas. Tidak ada orang terpilih yang ditakdirkan untuk menjalani jalannya sendirian. Sementara perjalananmu mungkin unik, ada orang lain yang berbagi nilai-nilai, perjuangan, dan keinginan untuk menciptakan perubahan positif di dunia. Dengan membangun koneksi dan memupuk rasa kebersamaan, kamu memanfaatkan sumber dukungan, inspirasi, dan kolaborasi yang kuat. Memanfaatkan kekuatan koneksi berarti secara aktif mencari individu yang berpikiran sama, yang dapat memberikan bimbingan, dorongan, dan perspektif. Ini berarti membangun hubungan berdasarkan kepercayaan, rasa hormat, dan pertumbuhan bersama, serta kesediaan untuk memberi dan menerima dukungan saat diperlukan. Salah satu aspek utama dari hubungan adalah mengakui kekuatan dalam keberagaman. Masing-masing orang terpilih membawa pengalaman dan sudut pandangnya yang unik, dan dengan merangkul perbedaan-perbedaan ini, kita menciptakan komunitas yang lebih kaya dan dinamis. Ketika kita berkumpul dalam semangat kolaborasi dan tujuan bersama, kita dapat mencapai jauh lebih banyak daripada yang bisa kita capai sendirian. Pelajaran keenam yang harus dipelajari oleh orang terpilih adalah mengembangkan pola pikir pertumbuhan dan pembelajaran seumur hidup. Perjalanan orang terpilih adalah jalur pertumbuhan yang konstan, penemuan diri, dan perkembangan. Untuk memenuhi potensimu, kamu harus terus belajar, beradaptasi, dan berkembang. Pola pikir pertumbuhan adalah keyakinan bahwa kemampuan dan kecerdasan kamu dapat berkembang melalui upaya, dedikasi, dan pembelajaran terus-menerus. Itu berarti kamu memandang tantangan sebagai peluang untuk tumbuh, bukan sebagai rintangan untuk dihindari. Dengan mengembangkan pola pikir pertumbuhan, kamu membuka diri terhadap pengalaman, keterampilan, dan wawasan baru yang dapat meningkatkan perjalanan kamu dan dampak kamu pada dunia. Kamu belajar untuk menerima umpan balik dengan pikiran terbuka, mencari pelajaran dari kegagalan kamu, dan merayakan kemajuan kamu, betapapun kecilnya itu. Pembelajaran seumur hidup berarti kamu terus mencari pengetahuan dan keterampilan baru yang relevan dengan misimu. Ini berarti kamu tetap penasaran, bersemangat, dan berkomitmen untuk pertumbuhan pribadi dan profesionalmu.
Dengan memupuk pola pikir pertumbuhan dan pembelajaran seumur hidup, kamu memastikan bahwa kamu selalu bergerak maju, selalu berinovasi, dan selalu berusaha untuk menjadi versi terbaik dari diri kamu. Pelajaran ketujuh yang harus dipelajari oleh orang terpilih adalah memimpin dengan kasih sayang dan integritas. Sebagai pemimpin dan pembuat perubahan, kamu memiliki tanggung jawab untuk membimbing dan mendukung orang lain dengan cara yang mempromosikan kebaikan, keadilan, dan kesejahteraan. Memimpin dengan kasih sayang berarti kamu memperhatikan kebutuhan, perasaan, dan pengalaman orang lain, dan kamu berusaha untuk memahami dan mendukung mereka dengan empati dan kebaikan. Kasih sayang dalam kepemimpinan berarti kamu menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif di mana setiap individu merasa dihargai, didengar, dan didukung. Integritas menciptakan kepercayaan, dan kepercayaan adalah dasar dari kepemimpinan yang efektif dan hubungan yang kuat. Kamu menunjukkan kepada orang lain bahwa kepemimpinan bukan tentang kekuasaan atau otoritas, melainkan tentang melayani, mendukung, dan memberdayakan orang lain. Pelajaran terakhir, yang tidak kalah pentingnya adalah menemukan dan menjaga keseimbangan dalam kehidupan. Sebagai orang terpilih, kamu sering terjebak dalam semangat dan dedikasi terhadap misi kamu, sehingga kamu mengabaikan aspek lain dari kehidupan kamu. Namun, keseimbangan adalah kunci untuk kesejahteraan kamu secara keseluruhan dan keberlanjutan perjalanan kamu. Menemukan keseimbangan berarti kamu mengakui bahwa kamu adalah makhluk yang kompleks dengan kebutuhan fisik, emosional, mental, dan spiritual. Itu berarti kamu menciptakan ruang untuk perawatan diri, hubungan, rekreasi, dan refleksi di samping pekerjaan kamu. Untuk menjaga keseimbangan, penting untuk menetapkan batasan yang sehat, mengelola waktu kamu dengan bijak, dan belajar untuk mengatakan tidak ketika diperlukan. Ini berarti kamu mendengarkan tubuh kamu, menghormati kebutuhan kamu untuk istirahat dan pemulihan, dan memastikan bahwa kamu tidak terbakar habis oleh tuntutan pekerjaan kamu. Keseimbangan juga berarti kamu menjaga hubungan yang sehat dengan orang-orang yang kamu cintai, menciptakan ruang untuk koneksi, cinta, dan dukungan. Ini berarti kamu memupuk hobi dan minat yang membawa kegembiraan dan kepuasan ke dalam hidup kamu. Dengan memahami dan mengintegrasikan kedelapan pelajaran ini, kamu akan lebih siap untuk menjalani perjalanan sebagai orang terpilih dengan kekuatan, kebijaksanaan, dan kasih sayang. Setiap pelajaran adalah batu loncatan di jalan kamu menuju dampak dan transformasi yang lebih besar. Kamu memiliki kekuatan untuk membuat perbedaan, dan dunia menantikan kontribusi unik kamu. Teruslah berjalan dengan kepala tegak, hati terbuka, dan semangat yang tak tergoyahkan, karena kamu adalah orang terpilih yang akan membawa cahaya dan perubahan ke dunia. Terima kasih telah menonton, ikuti channel ini untuk video serupa lainnya.